Maaf atas ketidaknyamanannya. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi kedua acara PKKMB tahun 2020 pada siang hari ini. Diminta untuk semua peserta mengaktifkan video dan menonaktifkan semua audionya di tempat kediaman masing-masing. Untuk membuka sesi kedua pada siang hari ini, marilah bersama kita lakukan lagu Bagimu Negeri. Baiklah hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Kita masuk pada pemateri yang ketiga. Pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang, Bapak Mukti Dia Pepin Esos MM. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih pada Bu Melati sebagai host, ya, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sampai materi
untuk hari ini yang terakhir. Ya, untuk hari ini. Tapi kita masih ada 1 hari lagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan hendaknya mengikuti acara ini. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia PKKMB sampai saat ini adalah jam rawan sebenarnya. Kenapa jam rawan? Karena kita sudah dibilang namanya isoma. Istirahat, sholat, makan. Jadi kalau seandainya ditambah tidur nanti jadinya. Ya, nah, mudah-mudahan tidak. Tapi tingkatkan. Tingkatkan apa? Tingkatkan kekuatan kita, ya, kesehatan kita. Amin. Jadi kalau seandainya kita lihat dari pemateri mulai dari pembukaan sampai pada hari ini, kita doakan berjalan lancar sampai besok. Yang mana di sini adalah bidang kemahasiswaan. Ya, bidang kemahasiswaan ini yaitu melibatkan seluruh mahasiswa atau dibilang keaktifan mahasiswa. Bisa dilanjutkan? Ya, keaktifan mahasiswa. Jadi kalau seandainya dituntut, mahasiswa itu tidak hanya datang ke kampus, pulang, bikin tugas, terus masuk kampus lagi, tugas dikumpul. Jadi itu mungkin zaman dahulu. Kalau zaman dahulu aja saya dengar-dengar sama orang tua dulu tidak kayak gitu. Ya, berbeda kalau sebenarnya bidang kemahasiswaan itu benar-benar mahasiswa itu dituntut aktif. Peran aktif. Ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke, coba lanjutkan. Ya, lanjut. Ya. Coba kita lihat di sini ada dasar hukum. Jadi kegiatan kemahasiswaan itu ada dasar hukumnya. Bisa saudara lihat slide-nya? Ya, kalau seandainya kita, berapa menit waktunya Bu Melati? 30 menit kita pergunakan sebenarnya waktu yang singkat. Ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dilanjut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Ya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dilanjutkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum ya organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Ya, ini tentang organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Lanjut, next, ya. Nah, jadi tujuan perguruan tinggi di sini kalau menurut PP 60 itu apa? Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Jadi di sini jelas ya, dikatakan bahwa untuk menerapkan, mengembangkan, ya, memperkaya khazanah. Nah, ini artinya yang kita ambil itu mengembangkan. Mengembangkan itu mana? Tidak hanya kita di kampus saja. Jadi ada eksternal dan internal. Boleh internal atau eksternal. Jadi mahasiswa itu kegiatannya di mana? Di kampus dan di luar kampus. Nah, oke, kalau seandainya di dalam kampus itu sudah terstruktur.
Nanti sampai pada pada kegiatan BEM. Kita lanjut dulu. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ya, kita garis bawahi tentang taraf kehidupan masyarakat. Meningkatkan, mengupayakan. Ya, pengetahuan teknologi dan kesenian. Jadi kalau seandainya kita bukan sekolah atau perguruan tinggi kesenian, tapi mahasiswa diwajibkan untuk berkesenian, berkebudayaan. Ya, nah ini di sini gunanya mengupayakan. Ya, tadi juga telah diterangkan sedikit kampus merdeka itu apa. Jadi kalau seandainya kampus merdeka, kalau yang kemarin apakah belum merdeka? Bukan seperti itu. Ya, sebenarnya kampus merdeka itu kita tidak hanya memperoleh keilmuan di satu prodi saja. Mungkin di semester 6, 7, 8 saudara bisa ngambil di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Begitunya perkembangan zaman sampai saat ini. Lanjut. Nah, coba dilihat di sini. Jelas ya slide-nya? Jelas ya? Nah, di sini ada namanya kurikuler plus atau tambah ekstrakurikuler. Lari ini kemana? Nanti tujuannya perguruan tinggi. Jadi kurikuler tambah ekstrakurikuler. Kalau kurikuler itu sudah terstruktur. Kalau ekstra itu di luar. Dipadukan. Apa contohnya? Ya, tahun kemarin kita mendapatkan mahasiswa kita juara 2 debat perguruan tinggi se-Sumatera Barat, maksudnya ada beberapa perguruan tinggi. Ya, itu saudara Mardianto dapat juara 2. Padahal Mardianto ini baru masuk ke kampus. Ya. Nah, jadi yang lain mengikuti. Itu contohnya. Banyak lagi contohnya nanti di bidang pembikinan proposal kewirausahaan atau istilahnya dengan yang lain-lain, mengikuti kesenian atau ajang ilmu pengetahuan. Ya. Nah, terus coba lihat panahnya ke bawah, itu ada mutu kualitas nanti sampai kepada lulusan. Ya, kita balik lagi, itu mahasiswa aktif. Coba lihat Anda warnanya hitam. Jadi mahasiswa aktif itu ada dibagi 2 nanti antara hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu jam kuliah. Kadang-kadang kan orang istilahnya mahasiswa ini banyak jam kuliahnya enggak beres, tapi soft skill-nya beres. Kadang-kadang soft skill-nya beres, hard skill-nya enggak beres. Nah, jadi kita seimbangkan antara jam kuliah dengan luar jam kuliah. Ya, luar jam kuliahnya kita itu ngumpul-ngumpul nanti di UKM, di BEM, di unit kegiatan mahasiswa, apa yang akan kita programkan atau menjalankan program. Ya. Nah, kalau yang dahulu ada namanya beasiswa itu super smart. Boleh saya apa dulu ya? Aduh, mohon maaf ya. Ini kebiasaan saya ini kalau seandainya batuk-batuk minum jadi lancar lagi. Coba kita lanjut. Jadi keluarannya apa nanti? Mutu. Mutu atau kualitas lulusan. Kalau seandainya saja saudara kuliah
jam 2, pulang jam 4. Nanti pulang lagi, balik lagi. Tidak ada penambahan. Makanya kegiatan itu diambil di luar jam kuliah. Sesekali ada istilahnya pada saat jam kuliah. Ya, kalau itu menyangkut apa? Menyangkut institusi, bukan menyangkut tentang pribadi. Jadi tertuang dalam apa nanti? Mutu dan kualitas lulusan. Jadi kalau seandainya saudara hanya berjibaku untuk jam kuliah saja, ini nggak bagus. Jadi ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah. Ya. Nah, orang kalau seandainya bisa mengomong, kenapa? Bahannya banyak. Jangan-jangan nanti kalau seandainya saudara tamat menyandang sarjana administrasi publik, administrasi bisnis, apa itu administrasi, apa itu publik. Ya, jadi nanti dikatakan, makanya ajangnya nanti ada saudara nanti di ekstrakurikuler, intrakurikuler, berlomba-lomba untuk menjadi pengurus BEM. Ya, kenapa? Itu ajang kreativitas kita, mengasah pemikiran kita, memperdalam kesana keilmuan. Jadi kita banyak istilahnya mendapatkan ilmu, banyak yang akan kita keluarkan dalam berbicara. Ya, lanjut. Ya. Jadi tujuan perguruan tinggi, nah ini tujuannya apa? Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil, seminar, diskusi, responsi, bimbingan penelitian, praktikum, mandiri, belajar mandiri, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan, dan sebagainya. Itu sudah terstruktur. Coba saudara kita lihat lagi, ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran, keilmuan, minat. Nah, ini yang minatnya olahraga takraw. Nanti coba lapangan kita udah ada, bagaimana untuk meningkatkan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin ya. Yang meliputi nanti apa lagi? Bidang penalaran, keilmuan, minat. Nah, minatnya apa lagi? Keagamaan. Ya, nah, kita hidupkan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa. Apa itu? Ya, kewirausahaan dan bakti sosial bagi masyarakat. Nah, ini contohnya kita mengadakan KBM. Ya, pada tahun sekarang kita tahan-tahan hati aja lah dulu ya. Saya sebenarnya sudah agak kaki ini walaupun sakit-sakit sedikit, enak-enak juga ini KBM. Karena kalau seandainya KBM itu cakrawala kita bertambah, badan kita sehat. Apa itu KBM? Kemah Bakti Mahasiswa. Bakti apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa? Sebenarnya sebelum masuk kita kuliah atau berjalan 1 bulan, 2 bulan kita langsung KBM. Di situ silanya keakraban lebih tinggi kita mengenal lingkungan. Yaitu dipelajari dalam nanti ilmunya sosiologi, IBD, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Ya. Jadi ini bakti sosial bagi masyarakat. Di situ juga ada nanti bakti dari dosen. Ya. Bersama mahasiswa. Dalam apa? Pengabdian kepada masyarakat. Lanjut. Nah, jadi kalau seandainya kita berbicara produk itu boleh dikatakan hasil. Kalau seandainya hasil dari saudara kuliah apa? Apakah bertambah pandai saudara? Bertambah pandai dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang pandainya arahnya kita ambil positif. Kadang-kadang kan biasanya dia nggak berbiasa bicara di mana-mana, di rumah, di kampus, setelah tamat kuliah dia nyerocos saja. Tapi nggak ada aturannya nyerocosnya. Nah, ini nggak boleh lagi. Ya, nah, jadi produk yang dihasilkan kita mempunyai di sini mata kuliah etika. Jadi sarjana yang mempunyai etika.
Ya, kalau seandainya dikatakan ada Kato Mandaki, Kato Manurun, Kato Malereang di Minang. Ya, jadi hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan teknis berhubungan dalam bidang ilmunya. Sedangkan soft skill adalah keterampilan seorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya. Kita tidak sendirian di kampus ini. Nanti ada penasehat akademik masing-masing. Ya, sampai apa? Akan tetapi semua profesi memerlukan soft skill. Ya, memang keilmuannya. Lanjut. Nah, kalau seandainya gini, kalau seandainya kita lihat keputusan Mendikbud RI nanti kalau seandainya ini sudah tahun 1998, tapi sudah kita lihat ini peraturan barunya apalagi ini. Apa isinya? Organisasi kemahasiswaan intra PT itu perguruan tinggi, saya singkat ya, bukan perusahaan terbatas. Ya, intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa. Jadi ini akan terarah bagaimana mahasiswa itu menjalankan, selama ini kan ada juga ada dalam program BEM ada. Bagaimana evaluasinya ada. Ya, tetapi adanya bagaimana? Ya, diada-adakan aja. Nah, tidak seperti itu seharusnya ya. Nanti ada pembinaannya selain dari penasihat akademik, nanti ada pembinaan bidang kemahasiswaan ya, ke arah perluasan wawasan, peningkatkan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya sudah banyak menilai apakah mahasiswa itu seluruhnya pandai. Pada umumnya mahasiswa itu pandai. Ya, ada yang kurang di satu bidang ilmu, ada yang lebih. Ya, ada pula istilahnya mereka kalau seandainya ada AKBM dia full kuliah itu. Kalau ada acara kesenian dia hadir. Kalau seandainya sudah masuk jam kuliah, hadirnya bisa ditentukan. Awal, tengah-tengah, akhir. Nah, ya. Jadi ini yang kita bawa, yang kita bulatkan di dalam organisasi kemahasiswaan. Kadang organisasi kemahasiswaan ini memang ya, kalau orang-orang yang duduk di organisasi kemahasiswaan itu pada umumnya nilainya lebih. Coba saja lihat saudara pemimpin-pemimpin dunia, kita nggak usah berbicara dunia, stop aja dah Indonesia atau di daerah Anda. Itu siapa yang istilahnya yang maju, yang bisa berhasil? Apakah orang yang berjibaku dengan mata kuliah saja tamat dengan IP-nya 3,5 ke atas? Tetapi berbicaranya apa adanya. Ya, nah, jadi orang-orang yang duduk di organisasi mahasiswa itu nanti mempunyai lebih. Lanjut. Mempunyai nilai lebih. Nah, jadi program kemahasiswaan itu nanti nasional, ada regional atau wilayah, ada institusi. Kalau institusi apa? Institusi itu yang diadakan oleh kampus kita, STLPM Padang. Organisasinya tingkatnya boleh perguruan tinggi, fakultas, jurusan, program studi, dan organisasi intern kampus sejenis lainnya. Jadi ini yang akan kita cuatkan ke permukaan. Ya, bagaimana istilahnya itu kegiatan mahasiswa di jurusan di BEM itu meningkat. Kita adakan undang, yang mengundang jangan perguruan tinggi lagi, jangan dosen lagi, apalagi yang mengundang mahasiswa, idenya dari mahasiswa. Jalurnya kemana? Ke bidang mahasiswa, kemahasiswaan. Kemahasiswaan nanti memberikan kepada tingkat perguruan tinggi. Ya. Nah, ini program kemahasiswaan. Jadi jangan hanya menerima. Contohnya kemarin
2 minggu kemarin saya mengatakan ini harus ada kegiatan BEM, minimal kita pikir dulu, terus bikin program, kantornya nggak beres dulu. Jadi bagaimana istilahnya kita bikin program, menjalankan program, kantornya aja nggak beres. Tempat kegiatannya aja nggak beres. Kalau orang senang, biasanya kalau seandainya orang senang di rumah, saudara kalau senang di rumah, rumahnya itu kan bersih, ya, rapi, bukannya yang mahal ya, ini istilahnya yang bersih. Konotasi bersih dan rapi itu bagaimana? Nanti timbul ide, hati senang, pikiran tenang, ide timbul. Ya, ini tergantung orangnya. Di situ belajar kepemimpinan. Lanjut Pak Arjan. Nah, jadi ini ada. Kalau seandainya begini ya, ini kalau seandainya pasal, ini banyak sekali yang akan kita gubris. Kemendikbud Pedoman Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan itu pasal 1 organisasi mahasiswa intra, organisasi perguruan tinggi, ini banyak sekali ini. Ya, nah lanjut. Nanti bisa di PDF kan ya panitia. Tolong panitia di PDF kan, nanti boleh di print kepada mahasiswanya masing-masing nanti. Ya, di PDF kan seluruh materinya boleh di print oleh mahasiswa nanti. Ya, oke, ya. Nah lanjut. Apa ngomongkan ini ya. Jadi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah. Saya ulangi, organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung, menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program pengajaran dan kegiatan mahasiswa. Jadi begini, ada nanti di BEM itu namanya seksi bidang pendidikan dan penalaran. Jadi di situ dikumpulkan mana nanti kalau seandainya ada kita mengikuti event-event, yang mana event ini untuk meningkatkan, yang pertama nama saudara dulu. Misalnya namanya Miko Saputra dari STLPPN mewakili dalam bidang olahraga ini atau dalam bidang mata kuliah ini. Yang naik namanya siapa dulu? Niko dari mana? STLPPN atau Gabriel. Ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau seandainya kita tinggal ambil aja lagi surat masuk, ini pertandingannya, ini orang-orangnya saya sudah tentukan. Kita nggak perlu saring-saring lagi lama. Ya, terus organisasi kemahasiswaan itu intinya pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Ya kampus itu hidup karena mahasiswanya aktif. Ya, kampusnya hidup karena mahasiswanya aktif. Kalau mahasiswanya aktif, ya pasti kampusnya hidup. Kalau seandainya kampusnya hidup, kolaborasi antara mahasiswa dengan dosennya. Ya, tujuan dosen di sini adalah pembinaan, mengarahkan. Nah, terus apalagi? Komunikasi antar mahasiswa. Nah, bagaimana saudara antara adik tingkatnya dengan seniornya, dengan senioritasnya, dengan alumninya, dengan dosennya. Itu makanya kita PKKMB sekarang. Terus apalagi? Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis. Lah, kita bangga dong kalau seandainya kita itu diikutkan kegiatan atas nama institusi atau atas nama kampus. Saya dulu banyak juga istilahnya mewakili kampus kita ini. Ya. Jadi kita mempunyai jati diri. Wah, kita ada nilai plusnya dulu saya kuliah di kampus STLPPN ini. Di samping saya kuliah, saya mendapatkan ilmu tentang organisasi, berbagai event saya ikuti. Itu menjadi memori tersendiri. Ya, sebagai insan akademis, calon ilmuwan, intelektual yang berguna di masa depan. Kalau seandainya Miko Saputra tamat atau yang lain-lain tamat nanti,
ijazahnya dibawa ke sini, apa keahlian saudara, apa kelebihan saudara, coba saudara berbicara di depan. Bisa enggak? Saya kasih judulnya ini, saudara bisa enggak berbicara di depan? 7 menit aja. Jadi kalau tidak bisa berbicara, berarti saudara tingkatnya baru staff. Ya, lanjut. Nah, kalau saya kan bilangnya lanjut-lanjut aja. Enak. Ya, bukan saya yang otak-atik ini komputer. Tapi ada nih operatornya, kita bilang lanjut-lanjut aja. Ah, kan begitu enak. Kenapa? Ya karena sekolah. Karena saya di bidang mahasiswa, kita itu aktif. Kita dikenal, ya enggak? Nah, 5 pengembangan pelatihan keterampilan organisasi. Ya kalau seandainya program BEM-nya ada, ini dijalankan. Nah, coba lihat ya. Itu yang BP 2019, yang 18, itu 17, sudah saya bilang. Sesudah PKKMB ini, bagaimana nanti evaluasi dari kegiatan kita. Ya namun kita akan terbatas karena pandemi. Jangan pandemi ini menjadi tameng kita. Pak Nabulia kumpul-kumpul ada Pak. Kita bisa berbicara dengan WA. Apa-apa aja ada aktif. Ya iyalah. Waktu saya aktif. Ya. Nah, ini pembinaan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. Ya kader bangsa itu lahirnya dari mana? Ya dari pendidikan ini. Ya, nah, terus untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi norma-norma agama, sepandai-pandainya saudara, IP-nya tinggi, berbicaranya pandai, cuma norma agama juga nggak ada nih, gawat juga, nggak ada yang ditakuti, sama orang nggak takut, ya. Kalau seandainya agama bisa istilahnya menjadi fondasi kita, kita mempunyai keyakinan bahwa kita mengejek orang itu sama mengejek ciptaan Tuhan. Ya, nah, jadi etika, moral, dan wawasan kebangsaan ini. Ya, bagaimana kalau seandainya kita mempertahankan bangsa Indonesia? Kalau seandainya kuliah tatap muka sekarang, Pancasila itu ada berapa sila? Nah, mulai dari ketuhanan yang pertama sampai yang terakhirnya. Ya, nah lanjut. Coba lihat. Di sini ada struktur organisasi kemahasiswaan STI LPPN Padang. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Jadi di sini coba saudara lihat. Nanti ini saya PDF-kan, nanti bisa di print ya masing-masing ya insya Allah. Saya bilang sama panitia nanti. Struktur organisasi kemahasiswaan STI LPPN Padang. Ya. Itu sebenarnya ada, kalau ketua itu ada memerintahkan, garisnya garis komando. Jadi saudara harus bisa membaca struktur nanti. Ketua Puket 3 atau pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan nanti pada pembina langsung pada BEM. BEM nanti koordinasi kepada UKM. UKM itu apa? Unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu apa? Organisasi yang ada pada BEM lagi atau bidang-bidang. Ketua nanti bisa menunjuk lagi prodi masing-masing, prodi publik dan prodi administrasi bisnis. Ya, koordinasinya bagaimana BEM sama UKM terus. Bisakah UKM dengan silanya langsung dengan ketua? Tapi koordinasi tidak bisa langsung. Dia ada batasannya. Itu ada garis instruksional, ada garis koordinasi. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, ya, di sini organisasi mahasiswa itu di perguruan tinggi itu selain dari ada SK Kemendikbud, ada SK Ketua. SK Ketua ini pada tahun 2015, ini sebenarnya SK yang barunya ada ya, tentang kemahasiswaan STI LPPN Padang. Lanjut, bacaan. Nah, organisasi mahasiswa itu di CTPT terdapat 1 organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi. Dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas atau jurusan. Ya,
Bentuk kelengkapannya ditetapkan kesepakatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa antar perguruan tinggi yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya. Kalau kita tidak pakai fakultas, yang ada hanya prodi. Kalau fakultas itu di universitas, di institut. Ya, oke, lanjut Pak Chan. Nah, organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi. Nah, jadi di sini ada kedudukan non struktural pada organisasi perguruan tinggi, fungsinya sebagai wadah atau mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Jadi tampung dan salurkan aspirasi, tetapkan garis besar program dan kegiatan mahasiswa, pelaksanaan kegiatan mahasiswa, komunikasi antar mahasiswa, pengembangan potensi jati diri mahasiswa, pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan. Dulu ada namanya kita PDKO. Tahu saudara PDKO? Pendidikan dasar kepemimpinan organisasi. Ya, bagi mahasiswa. Lanjut Pak Chan. Nah, Ormawa intra perguruan tinggi. Derajat otonomi kebebasan ormawa melalui kesepakatan dengan perguruan tinggi. Jadi nggak boleh langsung saudara bermasalah dengan dosen itu, saudara labrak aja dosen itu, nggak boleh. Kita ada etikanya. Ya, pengurus inti. Nah, nanti pengurus inti itu ada ketua umum, sekretaris dan anggota, ada bidang-bidangnya. Nah, masa bakti pengurus itu 1 tahun, itu tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Kalau di STIA jabatannya dulu 1 tahun, sekarang udah 2 tahun. Ya, lanjut Pak Chan. Nah, tugas pokok. Nah, ini saudara bisa baca. Merumuskan, menetapkan pedoman pokok organisasi. Merumuskan, menetapkan garis-garis besar haluan kemahasiswaan atau GBHK. Mengawasi BEM, itu namanya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, atau yang namanya dulu BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Memperjuangkannya bukan begini, lamu mana tameknya mahasiswa kok, tolong-tolonglah Pak dosen, Bu dosen, bukan begitu. Ya. Nah, tapi mencarikan jalan keluarnya. Ya. Mendapat usulan saran dari Pukat 3 bidang kemahasiswaan. Ya, mengadakan pemilu raya BEM. BEM itu dipilih, bukan ditunjuk oleh Pukat 3, bukan ditunjuk oleh ketua STA, karena kepentingannya nanti orang ini aja, nggak boleh. Ya, bersidang setahun sekali. Ya, nah, lanjut. Jadi organisasi mahasiswa itu kita udah mempelajari tentang tatanan kepemerintahan. Ya, nah, sudah belajar tentang tatanan kepemerintahan. Ya. Terus BEM merumuskan melaksanakan program kerja sesuai dengan GBHK. Pendapat, usulan, saran ke rektorat. Mengelola kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Mengembangkan kualitas kepemimpinan. Jadi orang-orang yang duduk di BEM, di organisasi itu memang mempunyai kualitas tertentu. Profesionalisme. Ya, banyak para aktivis-aktivis itu yang menjadi istilahnya pemimpin. Ya, minimal apa? Minimal pemimpin RT, pemimpin RW. Karena kalau seandainya saudara nggak bisa ngomong, nggak tahu apa-apanya, jangankan jadi pemimpin RT. Keluarga aja nggak bisa dipimpin nanti. Ya, nah masyarakatnya yang kecil dulu. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian pandemi ini cepat kita bisa bertemu nantinya. Ini tugas pokok UKM. Bukan usaha kecil menengah ya, bukan. Ini unit kegiatan mahasiswa. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Inilah pangan kita di kampus kita ini sudah disediakan yayasan. Bukan anggota yayasan yang main di situ. Bukan hanya dosen, tapi bagaimana mahasiswa
mengembangkan. Kapan perlu kita undang IO-nya, event organizer-nya untuk merencanakan kegiatan apa. Ya, ini kan ada anggota BEM di sini kalau nggak salah saya nih yang kemarin. Ya, ya Mardianto mana ada Mardianto? Ada dia di sini enggak? Mardianto ada? Nah, ya, nggak ada, tidur dia kali itu. Nah, ini melaksanakan event-event penunjang UKM. Apa penunjangnya? Banyak lagi. Coba kita ini sarana dan prasarana kita sudah cukup memadai. Ya, lapangan apa nggak ada, kolam renang aja yang belum kita bikin di sini. Ya, untuk tenis meja sudah ada, untuk basket kita aktifkan, untuk takraw coba kita aktifkan. Ya, sarana prasarana sudah kita apakan, tinggal keaktifan mahasiswa. Kita lihat aja nanti sesudah PKKMB ini mahasiswa ini tidur apa berjalan. Saya tantang ini Mardianto sebagai anggota BEM-nya, Darmanto juga. Apakah sudah PKKMB-nya memorinya bertambah atau berkurang? Ya, nah, coba lanjut baca. Nah, kepengurusan. Ya, ini lanjut aja baca. Nah. Ya. Nah. Jadi kalau seandainya ya ini pengurusan. Ini pengurus BEM itu disusun oleh ketua BEM beserta jajarannya, dipilih melalui pemilu langsung. Masa kerjanya kita 2 tahun ya. Bertanggung jawab kepada mahasiswa, kepada rakyat sebenarnya itu. Jangan sudah dipilih ketua BEM ini tidur aja, nggak boleh. Ya, kepemimpinan SLPPN Padang melalui nanti bidang kemahasiswaan atau Bukit 3. Ya, lanjut Pak Chan. Nah. Oke, lanjut. Nah, di situ belum. Nah, yang tadi. Nah, ini. Jadi ini ada anggota terdaftar aktif untuk kegiatan pendidikan, sukarela menjadi anggota. Jadi kalau seandainya mahasiswa yang aktif itu ya memang kita rela, bukannya rela. Kenapa kita rela? Karena kita mendapatkan ilmu. Orang yang banyak relanya itu yang sukses. Ya, oke lanjut baca. Nah, terus berdasarkan pola pengembangan kemahasiswaan itu atau Polbang Mawa itu, kegiatan mahasiswa dikelompokkan menjadi apa? Penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kemampuan lain, kesejahteraan dan kepedulian sosial. Jadi orang-orang yang duduk di aktivis mahasiswa itu memang ini penalarannya sudah kita asah, sudah terasah sendiri, keilmuannya jangan ditanya, minat bakatnya, kemampuan lainnya jangan ditanya, kesejahteraan dan kepedulian sosialnya sudah berlebih. Ya, lanjut. Nah, penalaran dan keilmuan. Jadi program kegiatan mahasiswa bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah. Kadang namanya mahasiswa disuruh bikin tugas, bikin karya ilmiah, daftar pustakanya nggak ada, daftar referensinya nggak ada. Dari mana saudara ambil? Dari otaknya. Otaknya mempunyai memori terbatas. Sedangkan dosen aja yang di perguruan tinggi, profesor doktor itu terbatas juga memorinya, mempunyai referensi juga. Nah ya, jadi di sini ya, baik pada perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi, dalam dan kapan perlu di luar negeri. Ya, lanjut Pak Chan. Nah, penalaran dan keilmuan. Nah, ini saudara nanti lanjutkan aja, nanti ada apa? Lanjut Pak. Ini bisa dibaca aja ini. Nah, ini contoh programnya, lanjut lagi Pak Chan. Nah, bakat dan minat atau kemampuan lainnya. Program kegiatan kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga, seni, kepramukaan, bela negara, cinta alam, jurnalistik, dan bakti sosial. Kadang-kadang timbul apa? Cinta lokasi. Ya kan? Halo? Ada dengar ya? Halo Pak. Ya Pak. Jadi ada namanya nanti selain dari cinta tanah air,
cinta alam, ada cinta lokasi. Terima kasih, Pak. Iya, cinta lokasi, Pak. Ya, memang betul, memang itu adanya. Kita lanjut, Pak Acan. Mohon maaf ya, ini ditambah dulu nih snacknya nih. Alhamdulillah. Dan bakat, minat, dan kemampuan lainnya kegiatan ini berbentuk. Ini macam-macam ini. Latihan keterampilan, kegiatan olahraga, kegiatan seni, paduan suara. Paduan suara STIA jangan ditanya-tanya ya. Tapi ya sih belum masuk event nih. Ya, nah, besok-besok nih sudah bergabung mahasiswa 20, tambah bagus paduan suaranya. Nah, kalau kita nih pramuka mahasiswa, resmi mahasiswa nih, ini yang belum ya. Kalau mahasiswa pencinta alam, ya kita bagaimana nanti lihat situasi. Penerbitan kampus, KOP, sukarela mahasiswa, SARPA, PMI. Nah ini kita coba. Kewirausahaan sudah ada, dan kegiatan lain yang berhubungan atau sejenis. Ya, lanjut Pak Chan. Nah, kesejahteraan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, kerohanian mahasiswa. Nah ini kegiatan ini dapat berbentuk apa? Beasiswa, asrama mahasiswa, kantin mahasiswa. Pak, tanya Pak, asrama mahasiswa STIA udah ada Pak. Ah, ini nanti kita programkan juga. Kantin mahasiswa gimana Pak? Udah banyak. Ya, koperasi mahasiswa Pak ada, tetapi sebenarnya jalannya yang terseok-seok. Poliklinik gimana Pak? Akan kita usahakan. Musabaqah tilawatil Quran ini yang harus kita gerakkan, dan kegiatan lainnya. Ya, atau bagi yang non muslim nanti boleh ya bermacam-macam kegiatan yang juga boleh, karena di Indonesia ini agama tidak hanya istilahnya Islam, karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, oke lanjut Pak Chan. Nah, kepedulian sosial. Nah, ini udah tadi udah, lanjut Pak Chan. Nah, lanjut Pak Chan. Nah, ini Kemendikbud. Nah, ini ada juga istilahnya, ini sudah ada yang peraturan barunya. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi. Pak, saya mau tanya Pak, anggaran kemahasiswaan di STLPPN ada Pak? Ya ada, tanya aja sama ketua BEM kita. Kemarin saudara bikin proposal nggak untuk kelengkapan atribut dari kantor saudara? Saya mau tanya, ada nggak? Ada, Bikin. Pak. Bikin, Pak. Itu saudara saya kasih tahu atau ide dari saudara sendiri? Pak kasih tahu juga, ide dari sendiri juga, Pak. Nah, iya ya. Oke, nah jadi ini bagaimana ya? Anggarannya apa? Ada. Setiap kegiatan kita ada event, anggarannya dari mana? Apakah anggaran dari saku saudara? Enggak kan? Enggak ada anggarannya dari perguruan tinggi. Ya. Nah, oke lanjut Pak Aca. Ini yang terakhirnya. Jadi yang ini terakhirnya kita rangkum. Memang di sini minta keaktifan mahasiswa. Nanti mudah-mudahan kita sama-sama berdoa aja lah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya sebenarnya kuliah Zoom ini capek juga. Bagusnya yang kita kalau seandainya di lokal kan bisa bercengkrama, bisa yang lain-lain ya. Nah, sekarang kita ada new normal, kehidupan baru. Besok-besok kalau berbicara di depan umum kita harus 3M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, ya istilahnya apalagi mencuci tangan. Jangan lupa mencuci mulut. Ya, nah, oke. Mudah-mudahan pada sesi ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Saya ada pertanyaan nggak? Saya langsung aja deh, nggak usah pakai apanya. Ada pertanyaannya? Saya terima aja 2 deh pertanyaannya. Jangan banyak-banyak, nih waktunya udah lewat sedikit nih. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo, dengar nih? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Wah, berarti paham semua ya?
Iya Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya, berarti suara saya di situ terdengarnya keras sekali ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jelas Mudah-mudahan dan ada padat Pak. ya sesi kita ini. Banyak maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Bapak Pepin. Itulah pemateri kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup sesi kita pada hari pertama PKKMB STIA LPPN Padang, diminta untuk semua peserta mengaktifkan kameranya. Untuk sesi kedua ini, kita ambil dulu foto kita bersama. Siap. Action. Baiklah semua, maaf atas gangguannya. Marilah kita foto bersama dulu sebelum menutup sesi kedua kita pada siang hari ini. Siap, Pak IT? Bisa dihitung? Dihitung ya, 1, 2, 3. Terus telepon. Baiklah udah. Oke. Satu lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan baiklah semua. Ulang lagi, Bu. Tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pertama dan juga hari pertama PKKMB tahun 2020 secara virtual. Dan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti via aplikasi Zoom, dapat saya ingatkan kembali bahwa adik-adik mahasiswa baru 2020 dapat bergabung via YouTube. Dan juga untuk sesi kedua ini kita juga akan mengambil absen untuk sesi kedua, dan setelah Zoom meeting ini berakhir akan saya bagikan absensinya pada WA Group PKKMB LPPN Padang tahun 2020. Dan kami ingatkan kembali bahwa esok hari acara PKKMB kita akan dimulai pada pukul 9 pagi dan silahkan untuk setelah link dibagikan oleh panitia. Saya ulangi kembali, besok kegiatan kita di hari kedua sekaligus
Miko dinonaktifkan. Miko, aduh. Saya ingatkan kembali. Untuk hari kedua, besok akan kita mulai jam 9 pagi. Jadi diminta untuk semua peserta untuk bersiap dan tetap pada tanggal telah ditentukan oleh panitia. Ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Kami panitia KKMB STIA LPPN Padang tahun 2020 memohon maaf jika ada kekurangan maupun keterlambatan kami dan juga kekurangan kami tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.